Kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengajukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina. Namun, polisi menolak dengan alasan penyidik telah mempunyai cukup bukti. Menanggapi hal tersebut, salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, menilai polisi tidak melayani pihaknya sebagai pemohon. Padahal pengajuan gelar perkara khusus itu untuk membuktikan alat bukti yang dimiliki penyidik dalam menetapkan tersangka Peggy. Sementara itu, Tony menilai penolakan gelar perkara khusus tersebut lantaran penyidik merasa takut terbongkar tidak memiliki alat bukti dalam menangani kasus pembunuhan Vina. Rencananya, kuasa hukum Peggy akan mengajukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi. Audiensi itu untuk membahas kejanggalan pada pengungkapan kasus tersebut. Sebelumnya, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kami menonton berita, ya, itu Kadif Humas Polri itu menyatakan bahwa tidak perlu melakukan gelar perkara khusus. Nah, berarti walaupun kami belum mendapatkan jawaban tertulis, ya, tetapi dari statement itu kan berarti tidak melayani kami sebagai masyarakat pencari keadilan yang memohon gelar perkara khusus. Nah, jawaban Kadif Humas Polri yang menyatakan tidak perlu melakukan gelar perkara khusus, atau wartawan menulisnya menolak permohonan gelar perkara khusus penasihat hukum Peggy Setiawan karena sudah cukup bukti. Ya, kami mengajukan gelar perkara khusus itu karena awalnya penyidik menetapkan tersangka itu meyakini cukup bukti. Cuma kami ini tidak percaya, kami ini keberatan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Jawa Barat, sehingga kami mengajukan gelar perkara khusus ke Karwasidik Barreskrim Polri agar dibuka serang-terangnya alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Itu sebenarnya dasarnya, itu esensinya. Nah, gelar perkara khusus itu diatur di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu diatur di dalam pasal 33, ya. Pasal 33, ya, itu ayat 1 dikatakan bahwa gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk A. merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. Sudah jelas pasal 33 ayat 1 harus dilakukan bila mana, ya, atau untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya. Kami penasihat hukumnya mengajukan ini karena keberatan, ya, harusnya dilakukan dilakukan gelar perkara khusus, ya, untuk merespon keinginan masyarakat, karena pelayanan juga selain penegakan hukum. Jangan lupa ini pelayanan. Jangan takut. Justru kami menilai kalau takut dilakukan gelar perkara, kalau tidak dikabulkan atau kalau tidak mau melaksanakan gelar perkara khusus, kami menilai, ya, penyidik ini takut karena takut kebongkar alat buktinya itu ada atau tidak. Karena pasti di situ akan dilihat alat buktinya oleh kami karena dilibatkan. Nah, kedua, ya, itu di dalam huruf C, ya, pasal 33 ayat 1 huruf C dikatakan bahwa gelar perkara khusus ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Semua tahu kasus Vina Eki ini, apalagi penangkapan Peggy Setiawan ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Paham tidak Pak Kadif Humas Polri, ya, mengatakan bahwa gelar perkara khusus dilaksanakan karena cukup bukti. Cukup bukti itu kan menurut Anda penyidik, kami keberatan, kami melihat tidak cukup bukti. Oleh karenanya jangan takut kalau memang sudah benar cukup bukti, digelar saja, harusnya dibuka.
Itu Berarti seharusnya harus digelar ya? harus digelar, dilaksanakan, karena tadi sudah jelas kok Perkapolri nomor 6 tahun 2019-nya gelar perkara khusus itu ya untuk merespon pengaduan masyarakat atau penasihat hukumnya ya dari yang berperkara. Udah jelas, kami kan sudah mengajukan, harusnya direspon, jelas ada aturannya. Dan untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ini jelas kasus Vina Eki, terutama penangkapan Peggy Setiawan ini yang sekarang ini menjadi perhatian masyarakat. Masa tidak peka polisi? Masa tidak paham dengan Perkapolri yang sudah ada? Meskipun alat buktinya sudah lengkap, harus digelar juga ya? Ya kan sudah lengkap kan menurut penyidik, kan kami penasihat hukumnya, penasihat hukum tersangka, kami kan meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy alias Peron. Jadi kalau mau fair dibuka saja, karena aturannya juga sudah jelas. Kalau ada permintaan dari penasihat hukum dan untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilaksanakan. Gelar perkara khusus itu harus direspon. Kenapa saya mengatakan harus? Ini pelayanan masyarakat, agar masyarakat melihat oh Polri sudah transparan. Jadi gini kesimpulannya, gelar perkara khusus ada cara untuk membuat transparan penanganan perkara Vina Eki ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi ya, bahwa kasus Vina Eki harus diselesaikan secara transparan. Nah, kalau tidak mau melaksanakan gelar perkara khusus, berarti masih menutup-nutupi, berarti sama saja melawan perintah atau instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia. Siapa ini? Kalau kami melihat kalau Bapak Kapolri oke, dengan pernyataannya itu sudah oke, apresiasi. Kadif Humasnya ini yang menyatakan seperti itu. Ini harus diganti Bapak Kapolri, Kadif Humasnya. Benar, masyarakat itu apa sih? Polri itu pengayom masyarakat. Kita tidak perlu takut sama polisi, karena kami yakin polisi itu pengayom masyarakat. Hatinya juga pasti tahu. Pak Kadif Humas juga saya yakin hatinya bisa menilai nalurinya sebagai seorang polisi, sebagai manusia pasti tahu, mengetahui. Bukalah Pak Kadif Humas, tarik itu omongannya, karena udah cukup bukti itu kan menurut Anda. Jadi tidak ada alasan untuk penolakan itu ya? Penolakan gelar perkara tidak ada alasan sebenarnya. Kami akan pertimbangkan ya. Kami nanti akan kalau mungkin memungkinkan kami akan audiensi dengan Bapak Kapolri atau langsung nanti dengan Bapak Presiden. Ini kenapa kami perjuangkan? Ini taruhannya hukuman terhadap Peggy Setiawan ini ya, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Makanya kami ini mau menyelamatkan nyawa ini ya, termasuk kalau ini beres juga yang 8 terpidana itu ya, siapa tahu nanti ada nopung yang bagus bisa diajukan PK kan gitu. 8 tersangka sudah diadili dan 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. 8 tahun berlalu, polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka terakhir dan merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang.